reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan laju? Yap, laju adalah kecepatan. Sesuai pada konsep, laju reaksi kimia menjelaskan berapa cepat suatu reaksi berkurang atau berapa cepat hasil reaksi bertambah dengan meningkatnya waktu. Kita lanjut ke bawah. Laju reaksi ada laju reaksi awal dan laju reaksi sesaat, di mana laju reaksi awal ditentukan dengan membagi perubahan konsentrasi suatu reaksi pada permulaan reaksi dengan interval waktu yang pendek yang melibatkan perubahan tersebut. Nah, laju reaksi sesaat ditunjukkan oleh kemiringan garis tangan pada grafik hubungan konsentrasi dengan waktu. Di mana sih laju reaksi sesaat? Kita dapat melihat pada grafik berikut ini. Selanjutnya, untuk menyatakan laju reaksi, yaitu melalui hukum laju yang mempunyai bentuk seperti pada mind mapping, yaitu V sama dengan K konsentrasi pangkat M dikali konsentrasi pangkat N, di mana V merupakan laju reaksi, K merupakan konstanta, dan M atau N merupakan pangkat dari konsentrasi tersebut, atau yang bisa kita namakan dengan orde reaksi. Orde reaksi ini terdapat 3, yaitu reaksi orde 0, reaksi orde 1, reaksi orde 2. Dinyatakan reaksi orde 0, yaitu reaksi yang berlangsung dengan laju konstan, tidak tergantung pada konsentrasi reaksi. Reaksi orde 1 lebih sering menampakkan konsentrasi tunggal dalam hukum laju, dan konsentrasi tersebut pastilah pangkat 1. Selanjutnya dinamakan reaksi orde 2 karena konsentrasi tunggal berpangkat 2 atau 2 konsentrasi yang masing-masing berpangkat 1. Selanjutnya kita beralih pada metode penentuan laju reaksi. Yang pertama yaitu dalam penentuan metode laju reaksi digunakanlah sederet percobaan. Minimal terdapat 3 percobaan. Yang kedua, pemetaan yang tepat dari fungsi konsentrasi reaksi terhadap waktu untuk memperoleh garis lurus. Nah, ketika kita memperoleh garis lurus, kita akan mendapatkan reaksi tersebut terdapat pada orde reaksi berapa. Selanjutnya, yang ketiga, mensubstitusikan konsentrasi dan waktu yang ditentukan secara percobaan ke dalam persamaan matematika yang tepat. Selanjutnya, laju reaksi ini berhubungan dengan teori tumbukan. Nah, teori tumbukan itu menyatakan bahwa suatu reaksi kimia akan berlangsung apabila terjadi tumbukan antara molekul. Semakin banyaknya terjadi tumbukan, maka semakin banyak kemungkinan terjadinya reaksi kimia yang berlangsung. Selanjutnya, terdapat 2 faktor yang menghasilkan tumbukan efektif. Yang pertama yaitu energi yang cukup, dan yang kedua adalah arah orientasi yang tepat. Selanjutnya, energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang harus dilampaui oleh energi kinetik dari molekul-molekul zat yang bereaksi agar terjadinya tumbukan yang efektif. Nah, teori tumbukan dan energi aktivasi ini sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu terdapat 4. Ada suhu, konsentrasi, katalis, dan luas permukaan. Mari kita bahas pada faktor suhu. Berdasarkan teori tumbukan, reaksi kimia terjadi sebagai akibat dari tumbukan efektif dari molekul-molekul reaksi. Peningkatan suhu mengakibatkan meningkatnya fraksi molekul yang memiliki energi melebihi energi aktivasi, sehingga semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi. Jadi, suhu berpengaruh untuk meningkatkan
energi molekul-molekul yang dimana energi tersebut melebihi energi aktivasi, sehingga terjadilah tumpukan efektif yang menghasilkan reaksi. Dengan demikian, laju reaksi akan menjadi semakin besar. Yang kedua, yaitu konsentrasi. Berdasarkan teori tumbukan, reaksi terjadi akibat semakin banyak molekul yang memiliki arah orientasi yang tepat. Berkaitan dengan konsentrasi. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka akan semakin banyak molekul-molekul bereaksi, sehingga semakin besar kemungkinan molekul memiliki arah orientasi yang tepat. Dengan demikian, frekuensi tumbukan akan semakin besar, yang mengakibatkan laju reaksi akan semakin besar. Yang ketiga, yaitu faktor luas permukaan. Jika ukuran partikel suatu benda semakin kecil, maka semakin banyak jumlah total luas permukaan benda tersebut. Sehingga dengan banyaknya luas permukaan, maka akan berdampak pada arah orientasi yang tepat. Dengan demikian akan memungkinkannya terjadi tumbukan-tumbukan reaksi. Sehingga laju reaksinya akan semakin besar. Yang keempat, terdapat katalis. Nah, dengan adanya katalis, maka akan memperbesar laju reaksi. Mengapa demikian? Nah, berdasarkan teori tumbukan, reaksi akan terjadi apabila energi kinetik telah melampaui energi aktivasi. Dengan adanya katalis, dalam suatu reaksi akan berkaitan dengan penurunan energi aktivasi. Dengan turunnya energi aktivasi akan memungkinkannya untuk sebuah partikel memiliki energi kinetik yang cukup untuk melampaui halangan, yakni energi aktivasi. Sehingga proses reaksi akan semakin cepat dengan ditambahnya katalis. Baik, sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.